Halo rekan trader dan pegiat kripto. Kembali lagi bersama saya di Ulasan Harian. Hari ini tanggal 22 Mei 2026, kita akan membedah bagaimana kondisi pasar yang sedang berada di bawah tekanan makro, serta melihat bagaimana data on-chain memberikan gambaran besar di tengah ketidakpastian yang ada. Penting untuk diingat bahwa seluruh pembahasan dalam video ini bersifat edukasi dan analisa pasar semata. Kripto adalah aset dinamis dengan resiko tinggi. Selalu gunakan analisa mandiri dan jangan pernah mengambil keputusan berdasarkan ajakan satu pihak saja. Mari kita lihat kalender ekonomi yang menjadi sorotan. Dalam beberapa hari terakhir, rilis data inflasi dari Inggris serta data FOMC Meeting Minutes telah menjadi pusat perhatian market. Ditambah lagi dengan data tenaga kerja dari Australia, semua ini menciptakan sentimen yang cukup kuat dalam mempengaruhi arah kebijakan moneter global ke depannya. Berita pertama, tekanan terlihat dari pasar obligasi Amerika. Imbal hasil obligasi 30 tahun telah menembus angka 5%, level yang tidak terlihat sejak tahun 2007. Kenaikan ini didorong oleh ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga yang secara langsung membuat aset seperti Bitcoin atau Ethereum menjadi kurang menarik bagi investor konservatif karena biaya peluang yang meningkat. Selanjutnya, kita menyinggung soal notulen pertemuan Federal Reserve yang terbaru. Mayoritas pejabat The Fed masih membuka peluang untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut jika inflasi tetap bandel di atas target 2%. Dengan inflasi sektor PCE yang berada di kisaran 3,5%, pasar mulai melihat adanya risiko pengetatan moneter yang lebih panjang dari perkiraan sebelumnya. Berita ketiga datang dari data tenaga kerja Amerika yang masih cukup kuat. Tingkat klaim pengangguran mingguan tercatat 209.000, sedikit di bawah estimasi. Pasar tenaga kerja yang resilient ini justru memberi alasan bagi The Fed untuk tidak terburu-buru memangkas suku bunga, sehingga likuiditas pasar tetap berada dalam kondisi yang ketat. Indeks Fear and Greed saat ini berada di angka 40, yang masuk dalam zona netral atau kecenderungan takut. Suasana hati pasar sedang berhati-hati, mencerminkan adanya keraguan di antara investor apakah harga akan lanjut terkoreksi atau mulai menemukan pijakan baru setelah fluktuasi belakangan ini. Jika bicara indikator teknis, kita melihat Pi Cycle Top. Indikator ini sering berfungsi sebagai lampu peringatan untuk melihat area akumulasi atau distribusi. Saat ini harga masih berada jauh di bawah garis rata-rata yang menjadi acuan, yang secara teknis memberi kita gambaran bahwa pasar belum mencapai fase euforia berlebihan. Selanjutnya, Puel Multiple. Angka yang berada di bawah 1 menunjukkan bahwa pendapatan penambang saat ini secara relatif masih rendah. Dalam riwayat siklus sebelumnya, ini seringkali menandakan fase di mana pasar sedang membersihkan pemain lemah dan bersiap menuju siklus yang lebih matang. Dari total 30 lebih indikator siklus yang kita pantau, mayoritas saat ini menunjukkan sinyal hold atau akumulasi. Belum ada satupun indikator utama yang memberikan sinyal jual agresif. Ini memberikan perspektif bahwa secara makro, struktur pasar jangka panjang masih terjaga, meskipun secara harian ada tekanan. Sekian pembahasan kita hari ini. Sekali lagi, konten ini murni untuk edukasi. Pasar kripto sangat berisiko, jadi pastikan kalian selalu melakukan riset mandiri sebelum melakukan tindakan apapun. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.